pagi saudara. Di pertemuan kita ini kita akan belajar tentang pengertian dan definisi psikologi. Di awal pertemuan ini yang memiliki arti yang sangat penting di dalam pembelajaran kita selanjutnya, di mana pemahaman ini sangat berguna sebagai fondasi dasar di dalam percakapan kita selanjutnya di kelas psikologi umum ini. Saudara, mungkin di antara kita ada yang sudah paham atau mengenal apa itu yang dimaksud dengan psikologi ya. Karena ini sudah kita dengar sehari-hari di dalam percakapan, di dalam interaksi kita dengan masyarakat, apakah di kelas-kelas formal dan interaksi-interaksi lainnya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Nah, sebagai penjelasan awal boleh kita katakan apa itu yang dimaksud dengan psikologi. Nah, ini sangat terkait dengan istilah teknis, yaitu yang berasal dari bahasa Yunani mengatakan bahwa psikologi itu adalah psike atau dari kata psike. Nah, psike itu berarti jiwa atau logos. Nah, dari situlah kita boleh memaknai apa yang dimaksud dengan ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan jiwa. Nah, berbicara tentang jiwa, tentu kita tidak bisa lepaskan dari dua hal di sini, yaitu nyawa dan satu lagi jasmania. Nah, nyawa adalah daya atau kekuatan yang dimiliki, yang keberadaannya itu tergantung pada hidup jasmania. Jadi orang yang tidak punya nyawa, nah tentunya dia tidak memiliki jiwa lagi. Dan inilah yang memberikan dorongan-dorongan kepada manusia yang hidup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita lihat di sini beberapa penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para ahli tentang apa itu yang dimaksud dengan jiwa itu. Nah, misalnya yang dikatakan oleh Gunarsa. Nah, Gunarsa mengatakan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, berarti ini adalah bagaimana tindak tanduk manusia itu di dalam kehidupan sehari-hari. Juga ahli yang kita kenal dan menjadi tokoh besar dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu Plato dan Aristoteles. Nah, dia berpendapat atau dua tokoh itu berpendapat bahwa psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta proses sampai akhir. Jadi ini misalnya seorang individu bisa diteliti bagaimana proses perkembangan kehidupannya dari lahir sampai pada kematiannya itu bisa diteliti dengan baik. Kemudian John dan Watson atau J.W. Watson mengatakan bahwa psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku lahiriah dengan menggunakan metode tertentu. Dan sebenarnya kalau kita coba mendalami lagi, masih banyak yang memberikan pandangan atau pendapat tentang apa itu sebenarnya psikologi. Tetapi dalam hal ini kita tidak usah terlalu banyak menyampaikan, tapi kita tiba kepada kesimpulannya saja. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan psikologi? Nah, ini sangat beragam. Tetapi yang paling penting dapat kita simpulkan, apa itu psikologi adalah suatu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku
dan perbuatan individu, dalam mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Ini sangat penting sekali. Individu yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Ya. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, kita boleh lihat di sini pembagian psikologi berdasarkan objek yang diteliti. Nah, seperti yang kita pahami tadi bahwa psikologi itu adalah bahwa di sini disebut bagian pelajaran yang kita pelajari adalah psikologi umum, yaitu ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia dewasa yang normal dan beradab. Ini sangat mendasar. Jadi kita melihat manusia itu secara umum adalah sama, tidak berbeda, baik tentang gejala-gejala kejiwaan dan juga hal-hal lain yang kurang lebih mendekati. Dan psikologi itu menurut Kartono seperti yang diungkapkan di sini adalah mempelajari tingkah laku manusia yang normal, dewasa, dengan melihat manusia sebagai individu yang kurang lebih terisolasi. Artinya dia dibatasi dalam pemahaman tentang apa itu psikologi yang disampaikan di sini. Yang kedua, kita juga boleh lihat ada juga cabang ilmu psikologi itu yang dikenal dengan psikologi khusus. Ya. Apa itu psikologi khusus? Ini adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat khusus dari gejala-gejala kejiwaan manusia. Jadi di sini menyelidiki sifat-sifat yang berbeda. Nah, kalau tadi hampir sama di psikologi umum, tapi kalau di psikologi khusus, di sini diselidiki, dicoba didalami apa itu perbedaan-perbedaan psikologi itu di dalam diri manusia yang bisa dikategorikan, misalnya terkait umur, kelamin, lapangan hidup, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah telekinesi, yaitu mengenal melihat bergeraknya benda-benda tertentu disebabkan oleh kekuatan goib. Ya. Nah, kalau kita dengar pun cerita-cerita dari mitos-mitos zaman dulu, kalau perang di Tanah Batak, lesung bisa terbang ke atas ya, sama adunya itu. Baru yang sebelah kanan juga bisa mengirimkan lesungnya juga, lalu berperang di atas. Nah, kalau kita lihat ini perang yang terjadi di era modern hampir sama seperti itu ya. Orangnya tidak nampak, tetapi kekuatan mereka di atas bisa. Jadi kalau orang bilang hebat tentang perang itu, nah, orang Batak juga sudah praktekkan dulu di masa lalu tentang perang tanpa manusia ya, tetapi kekuatan gaib. Nah, itu yang disebut dengan telekinesi. Nah, saudara-saudara, inilah sebagai pembuka dulu di dalam pembelajaran kita tentang psikologi umum. Walaupun kita sudah singgung tadi beberapa hal yang terkait dengan cabang-cabang daripada ilmu psikologi yang tentunya bisa kita pahami, bisa mengerti untuk kepentingan lanjutan di dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Saya kira demikian dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya Tuhan menyertai kita.